Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah sholli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadratus Syekh Guru Agung Pengarsa Abah, tidak berlebihan kalau kita menyebut begitu ya, karena yang kita sebut adalah ruhnya. Pengersaan al-mukarramin, para mubalik, kiai soleh dan lain-lain. Hadirin ikhwan wal akhwat, alhamdulillah saya pada malam ini masih bisa bergabung sama-sama belajar. Niatnya jam 8 ingin sudah di sini, izin Allah karena ada longsor di Gentong maka mobil macet, saya ganti pesawat pakai ojek, transit dulu pesawatnya di Bandara Internasional Pamoyanan lalu dilanjutkan lagi ojek kedua, pesawat kedua ke sini. Saya katakan cepat mang, untung dulunya bukan pembalap tapi suka lari gitu. Bagi kita semua, walaupun guru agung kita secara fisik telah berpindah alam, kita tetap istiqomah. Luar biasa. Kira-kira berapa tahun sebelum wafat beliau menurunkan wa'tasimu, pemirsa? Setahun ya? Kurang lebih setahun ya. Setiap berdoa diakhiri dengan wa'tasimu. Ini searah dengan ketika para wakil talqin 6 bulan sekali disilaturahmikan. Ya seperti biasa kita menangani sesuatu lebih banyak pakai otak, pakai ilmu. Dan sebut saja ketika itu masalah tidak tuntas, maka subuh-subuh semua menghadap pengarsa Guru Agung Pengarsa Abah. Beliau tidak menanyakan masalah apa lalu menunjukkan jawabnya mana, enggak. Tapi beliau bersabda Quran, diambillah Al-Quran. Setelah diambil Al-Quran, beliau buka. Setelah beliau buka, beliau tutup, sudah. Nah, kami katakan sudah dijawab semua, kembali ke Quran, pulang. Ini sejarah mankobah itu, salah satu mankobah. Maaf, ini rambut saya awut-awut. Ojek. Selanjutnya wa'tasimu bihablillah. Bijaksana lagi. Ayat itu lumayan panjang, tetapi diambil saja substansinya. Berpeganglah kamu sekalian kepada, bahasa asalnya, tambang Allah, agama Allah, dinullah, kitabullah, yang intinya semuanya adalah zikrullah. Wa'tasimu bihablillah. Tidak Allahumma ja'alna minal mu'tasimina lillah, tidak, tapi langsung ayatnya saja. Berpeganglah semua kepada nama Allah. Bagi yang memahami isyarat-isyarat, kan dalam mankobah disebutkan salah satu sifat orang tasawuf adalah isyarat. Itu sudah isyarat. Bagi yang paham isyarat sudah mengambil kira-kira oh ya. Nah, jadi bagi kita semua tetap, kalau saya SMS saya juga sama dengan pengarsa, banyak yang SMS. Harus bagaimana kita, ada yang bimbang, bahkan ada yang fatwa. Kalau pengarsa sudah tiada, maka wakil talqin pun dicabut wewenangnya.
ini saya tanyakan dari kitab apa itu? Ya nggak apa-apa, rasa tanggung jawab itu kan. Tapi mungkin ngomongnya terlalu depan. Ya, bukan ahli fatwa lalu berfatwa. Nggak. Para wakil tetap diberi tugas sampai akhir hayat, tetapi tidak boleh mengangkat wakil. Sebab wakil talqin bukan singgasana. Saya katakan di mana-mana yang paling harus kita syukuri, alhamdulillah kita tidak dipecat oleh guru sebelum beliau wafat. Itu dulu ya. Tidak dipecat sebagai murid, masih diizinkan zikir, itu yang mahal. Masih diizinkan hati-hati nih di kalangan para ikhwan. Bodoh sih sama aja dengan saya juga bodoh, tapi jangan terlalu bodoh. Jangan terlalu bodoh. Mungkin menganggap yang martabat tinggi itu pengurus yayasan, martabat tinggi itu wakil talqin, martabat tinggi itu adalah kemursidan. Mohon maaf, martabat tertinggi adalah zikir gitu. Diulang. Ya, mana mau ngomong gitu sih. Martabat yang tertinggi itu adalah orang koyo kita masih diizinkan lidah ini digerakkan untuk itu yang mahal. Berdasarkan waladikrullahi akbar, zikir itu agung, yang melakukan zikir agung, cuma tidak mengagung-agungkan keagungan gitu. Tuan-tuan lah, puan-puan lah, ibu dan bapak lah, manusia-manusia agung, diagungkan karena didekatkan, ditempelkan, digabungkan dengan yang agung. Apa yang agung? Zikir. Walaupun mungkin sudah disampaikan oleh sohib-sohib yang lain, jangan banyak atau bergunjing bicara hal-hal yang bukan wewenang kita. Paham maksud saya? Saya hargai ikhwan yang nanti penggantinya siapa, selanjutnya siapa. Ini bukan RT, ini bukan partai. Kalau kiai pesantren wafat bisa dipikirkan oleh kita siapa yang melanjutkan pesantren ini. Itu pesantren. Partai ini ketuanya wafat, siapa selanjutnya? Insya Allah sudah banyak. Salah satu indikasi bagi saya mursyid yang kamil, mukamil, mukhlis adalah tidak mengumumkan atau mengangkat pelanjutnya di masa hidup. Kalaupun ada, sangat rahasia atau tidak, karena posisi kemursidan bukan singgasana. Syukur kalau kawan-kawan coba lebih paham daripada saya, tapi barangkali ada yang kurang paham, maka saya boleh sharing. Menurut masyarakat, waduh, punya jamaah 4 juta sedunia, itu kebesaran, keagungan, nanti tahtanya itu tahta diwariskan kepada siapa? Salah paham, 1000 kali salah paham. Seorang mursyid tidak pernah merasa punya kedudukan, tidak pernah merasa punya singgasana, tidak pernah merasa punya kebesaran. Yang ada adalah pribadi yang ibadah, syukur, taubat, tawadhu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu banyak orang lain yang melihat ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, maka minta dibimbing. Berjuta-juta umat manusia datang padanya, mohon bimbingan, mohon tuntunan, sucikan diri, tingkatkan iman takwa pada Ilahi, sucikan batin, tembuskan diri padamu Robbi. Oh guruku yang mulia, bimbinglah kami. Oh guruku yang agung, tuntunlah kami. Oh guruku yang mulia, bawalah kami. Oh guruku yang
berjuta-juta datang karena bukan dipanggil, dipelet, dipropagandai. Kalau kita sering menyampaikan madah pujian kepada Abah, objektif, sesuatu yang nyata seperti yang disampaikan beliau tadi, testimoni, pembuktian, dalilnya jelas, Qurannya, hadisnya, kitab ulamanya jelas, tidak pernah menyanjung hisapan jempol ya. Sungguh kalau dituliskan manqobah beliau, yang ingat sajalah insya Allah ribuan manqobah. Syukur kalau sudah ada yang menangani, kalau belum kita reng-rengan semua yang pernah merasakan limpahan karomah dari beliau, tulislah, sampaikan kepada kami. Barusan bagi saya, jadi karomah bukan harus melihat Abah terbang. Kita kan menduga wali itu yang selalu terbang dari pohon petai ke pohon kelapa, bawa tasbih segede-gede telur asin, jubah, Allah. Uang itu Deddy Mizwar itu dalam film. Enggak karomah. Barusan saya nonton karomah. Mobil saya, supir saya melarikan mobil sampai ke dekat Malangbong sebelah sini sedikit, macet. Tanya ke tukang, ke pedagang asongan, udah lama 2 jam. Ada apa? Longsor. Oh ya, saya turun, udah turun jalan. Kata supir, Pak kemana? Cari ojek. Biasa, assalamualaikum ya sayyidi ya wali Allah. Salam untukmu wahai wali Allah, wahai guru agung. Kalau ada izin Allah, barangkali saya ingin ikut gabung. Bukan mau ceramah, bukan. Ikut gabung, duduk bersama, mendengarkan. Wong ini kan cuma radio-radio butut. Studionya di mana? Kami ini radio-radio butut. Studio datang ke sini yang mendengarkan. Saya cegat motor banyak nih, lewat semua malah takut barangkali karena baju putih di tempat gelap. Mungkin dianggap bontot, dianggap apa itu bocah. Ada yang berhenti satu. Kemana Pak? Suryalaya. Aduh, saya ke Tasik. Nggak apa-apa, sampai Pamoyanan aja. Naik ya. Mohon maaf Bapak dari mana? Mitra Batik Tasik. Oh iya. Kegiatannya saya guru. Oh, Bapak dari mana? Sukabumi. Oh, saya dulu KKN di Sukabumi. Oh, kuliah di mana? UIN. Jurusan apa? Bahasa Inggris. Oh, terima kasih Pak. Pak bisa cepetan. Biasa dikasih betis minta paha. Macet kanan saya katakan, kiri juga boleh. Alhamdulillah bisa ngompas cepat sampai di Pamoyanan. Saya ngambil dompet, layaklah 50.000 saya katakan. Begitu, jangan Pak, jangan. Oh, ini buat bisnis, jangan. Tuh, karomat itu, manqobah itu. Ya itu satu-satu. Ya kalau dari Pamoyanan ke sini mau disebut manqobah boleh, biasa-biasa juga boleh. Dan saya bayar di depan barusan. Alhamdulillah. Itu jadi ke urang teungut kalinuan terbeda ke angin. Andai kan ada 1-2 tokoh yang tatawul panjang beheng, legegan cari muka di depan jamaahnya, lalu mereka bahasa bahwa sebenarnya biasa. Umpama ada yang begitu, doakan supaya cepat balik hatinya. Saya sebagai khodim Suryalaya, kita semua jangan ragu-ragu bertekad bahwa tetap berkhidmat kepada Suryalaya. Siap? Itu aja. Tetap berkhidmat siapapun dimanapun.
kapan, yang penting kita tetap berkhidmat. Itu sudah martabat yang sangat tinggi. Alhamdulillah. Salah satu rasa syukur yang luar biasa, kita tetap menjadi muslim ala akidati ahli sunnati wal jamaah, plus dipertemukan dengan pendidikan thariqat. Kalau dihitung kira-kira berapa sih, kira-kira aja ya, tapi kira-kiranya juga nggak terlalu hisapan jempol. Umpama di Indonesia ada umat Islam 200 juta, itu sudah dihitung dengan yang nggak sholat, yang di penjara, jablay, dihitung semua itu, pokoknya KTP muslim lah, koruptor sudah. Kurang lebih berapa? 200 juta. Potong belum dewasa separuh. Tinggal jadi umat Islam dewasa di Indonesia kira-kira 100. Dari 100 juta kira-kira lagi berapakah yang sudah menjadi muslim pengamal thariqat yang istiqomah? Kira-kira lagi dari semua thariqat yang ada di Indonesia di bawah bimbingan para mursyidnya, angkanya kurang lebih sekitar 5 juta. Maka 95 juta lagi belum. Itu yang jadi tidak ada waktu untuk bertikai dengan teman, tidak ada waktu untuk saling ganjal dengan sesama thariqat. Sesama thariqat jangan saling mendahului kayak bis kota. Ya. Ini yang belum masih sangat banyak. Dalam tambah sudah disebutkan tuntun tuyun kunasehat nu lemah lemut nu matak nimulkeun ulah aya kabengkahan jeung istilah pengarsaan bagi-bagi rasa, bukan memperbanyak pengikut. Nggak ada istilah Suryalaya memperbanyak pengikut, nggak ada. Pak Jajan, apa sih bedanya orang yang bertarekat dengan yang belum bertarekat? Wong sama-sama la ilaha illallah, sama-sama ilah hadrati. Ilah hadratinya sama, Pak. La ilaha illallahnya sama aja. Bedanya sedikit. Seperti kereta api dari Bandung menuju Surabaya. Kalau kereta malam apa sih namanya? Lodaya. Oh, saya pernah naik Lodaya. Harina, saya pernah naik Harina. Tengkling tengkling, tengkling ding teng. Perhatian kepada seluruh penumpang. Kereta cepat Harina agar segera naik ke dalam kereta. Karena 15 menit lagi kereta ini akan diberangkatkan. Terima kasih. Naik semua. Teng ting teng tling. Gerbong saya kok nggak kedengeran suaranya. Saya berpikir begini, kereta eksekutif, waduh, shock breakernya bagus sekali, jadi nggak terasa. Begitu dibuka gordeng jendela, masih di stasiun. Padahal keretanya eksekutif loh. Ada tempat tidurnya, WC-nya bagus, TV-nya bagus, full AC, plus pramugarinya juga cantik-cantik. Makanan tinggal pesen, eksekutif. Tapi ternyata masih di
gerbongnya sama nggak dengan gerbong yang berangkat? Sama. Ini bedanya apa? Sedikit, cantolannya lepas gitu. Keretanya gede, nggak ada cantolan kereta segede kereta. Kalau cantolan kereta segede kereta bagaimana mengangkat? Sedikit perbedaannya. Yang sono nyantol ke bawah, yang ini nggak nyantol, nggak ke bawah, cuma segitu bedanya. Tipis-tipis tebel ya, ringan-ringan berat bedanya. Bukan kata Pak Jeje, Al-Quran. Apakah mengambil ayat wabtagu ilaihil wasilah, ittabi'u ma la yasalukum ajra wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Banyak Pak ayat talqin ini, banyak. Jangan mencari mana ini dari Fatihah sampai anak nyari walakinu, enggak ada. Lantalkin sira kabeh mana Pak Jeje enggak ada ya talqin. Wong matamu buram. Saya mungkin ada orang Indramayu, ono apa ora? Wonten wong Indramayu. Saya kemarin hadir di Jawa. Saya ceramah di Pendopo Indramayu kemarin. Hebat judulnya loh. Di depan Ibu Bupati dan Pak Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat. Di situ disebutkan bahwa ada metode tamyiz, metode menerjemahkan Quran dengan cepat. Bagus, saya katakan bagus. Dalam kapasitas pengurus MUI Jawa Barat saya maupun wakil Rois Nahdlatul Ulama Jawa Barat, saya katakan terima kasih. Lalu saya ajak untuk memahami innalillah. Tak terjemahkan dari walanabluwannakum sampai rojiun bisa, alhamdulillah peserta bisa 484 orang, sebab dalam rangka memperingati hari jadi Indramayu ke 484. Nah, anak-anakku saya katakan, para sarjana, anak-anakku para guru, semuanya sudah pintar menerjemahkan. Sekarang akan saya doakan, semoga yang hadir semuanya innalillah, nggak ada yang amin. Semoga rojiun, nggak ada yang amin. Saya katakan, kenapa Anda semua Anda amin? Karena Anda memahami innalillah dan rojiun ayat kematian. Saya katakan nggak apa-apa, jangan malu. Jangankan kamu yang baru S1, S2, S3, profesor juga kebanyakan innalillah mati terus. Kalau ndak ada murid bodoh, kami orang bodoh, tapi mursyidlah melalui ruhnya memberikan pemahaman. Ternyata innalillah adalah kuat iman. Inna harfu nasbin wa taukid, nah dhamirun muttasilun barijun ismu inna mabniun ala sukun fi mahalli nasbin ya anna husmun mabniun la yadharu fihi i'rab. Saya minta di kalangan mubalik ikhwan makin banyak yang kuat ilmunya ya. Jangan belajar zikir menafikan ilmu. Nanti jadi ahli zikir bodoh ilmu. Tetapi ilmu jangan menjadi penghalang untuk berzikir. Itu yang tidak boleh. Di kalangan kita harus tetap banyak ahli ilmu. Karena kalau ahli zikir tidak dibarengi dengan ahli ilmu, nanti dijelekan oleh ahli ilmu. Kenapa mereka nggak berani menjelekan Pak Jejen? Mungkin karena takut-takut sedikit lah. Karena ilmunya udah keukur. Saya ngetes manusia di dunia, termasuk Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, daerah-daerah kita ini, Filipina, walaupun saya tidak ke negaranya, tapi kan kalau ke Sabah mereka datang. Dari Moro itu hadir, dari Mindanao hadir. Saya katakan, semoga tuan-tuan dan puan-puan secepatnya innalillah. Taklah Pak Yai, innalillah matilah. Betul-betul kata si Ipin. Belum ada si Upin. Enak. Saya bertemu para profesor, saya pakai lagi innalillah.
Tidak ada yang amin, karena memang sudah struktural, sudah jadi sistem, sudah menjadi kuat sekali bahwa innalillahi itu mati. Bahkan sampai kain hijau di keranda itu kalimatnya innalillah. Sebaiknya ada perbaikan lah. Apa sih yang cocok? Kullu nafsin za'iqatul maut. Lihat di pesantren kami itu kurung batang keranda, tutupnya udah ganti kullu nafsin za'iqatul. Pas itu kata malaikat, ini cocok ini. Insya Allah. Innalillah itu sumir loh, sumir. Digunakan innalillah pada kematian sebatas ubar puruluk, obat untuk pelipur lara, agar orang yang ditinggalkan tidak meronta-ronta, tidak menggerutu, teka kelenak, teka kejat, kecacakan. Innalillah, innalillah. Maksudnya pelipur lara. Kalau dikaji oleh ahli tasawuf, nggak kajian, jangan dulu kajian-kajian kirata, jangan mengedepankan kajian gutak-gatuk. Kajian gutak-gatuk contoh salah-salah, benar-benar salah. Banyak orang awam belajar zikir, ditanya dalil nggak bisa. Contoh saya ambil saja tokoh Sukabumi, ini bimbingannya pengersaan Haji Oting Afgani, pengusaha SPBU, Raja Duit Sukabumi. Beliau berapa tahun dulu membimbing jamaah ikhwan di masjid Nurul Anwar, masjid yang diberi nama langsung oleh pengusaha. Dongeng dulu sedikit. Ada tokoh Wahabi di Sukabumi yang paling nggak seneng dengan torekot, tapi dekat dengan saya. Kepada torekot dia benci, tapi kalau kepada sayanya mohon maaf, dia nggak terlalu benci karena teman separtai. Saya jurkam utama, beliau jurkam nomor sekian. Beliau seloroh sama saya, Kang Jen, saya juga pernah sih ke Suryalaya, bagus dikir itu, tapi bukan apa-apa Pak Jejer. Gini, dia sebut malaikat, kalau dia menyebut malaikat Mikail kan pembagi rizki, ya. Ketika datang pada orang yang sedang berzikir, gede-gede kepala, la ilaha illallah, la ilaha, Mikail balik lagi Pak Jejen. Kata dia, itu makanya saya nama. Oh begitu, jangan suka kepancing. Segede apapun tenagamu, tapi kalau berantem kamunya emosi, nggak usah jauh-jauh. Contoh sampai Mike Tyson, si bogem mentah, siapa kena jabnya pasti KO dia. Tapi ketika Holyfield bisa mengkaji di mana titik lemahnya, adalah dipancing emosinya, memukul ndak kena, akhirnya menggigit telinga. Bayangkan petinju internasional yang berlatih sekian tahun, pas tinju gigit telinga, namanya itu terpancing emosi. Hati-hati para mubalik tarekat, kita menyampaikan jangan dengan emosi, menjelek-jelekan orang, memarahi orang, menyanjung-nyanjung ajaran, menyanjung-nyanjung guru. Nggak usah dengan emosi. Kalau barangkali kalau yang nggak nahan emosi begitu kepancing seperti barusan, bisa gigit telinga itu. Saya juga emosi punya, orang nggak punya emosi namanya nggak normal Pak. Harus ada emosi orang. Ya, tapi kita tahan. Dari dalamnya marah, keluarnya senyum. Oh gitu. Di hati gitu. Kalau nggak ada marah, nggak ada saja. Nggak ada tanggung jawab. Marah ada juga, tapi oh
begitu. Nah, pantes Pak, aduh saya mau nyebut namanya nih di ujung lidah, tapi kode etik. Nanti kalau saya sebut namanya lagi-lagi melanggar kode etik tasawuf. Kang begitu, iya juga pantes ya. Itu Pak Haji Oting miskin. Tadi sudah saya sebut, Haji Oting itu salah seorang sesepuh Ikhwan Sukabumi, raja duit. Wong SPBU-nya puluhan. Cina gak mampu bersaing dengan dia. Kaya. Sedangkan yang ngomong ini pensiunan depan. Yang penghasilan tambahannya dari meras sapi. Ya, beternak sapi lah. Jadi saya katakan, oh begitu, pantas Pak Haji Oting miskin ya, karena tiap datang mau ngasih rezeki Haji Otingnya lagi gede gitu. Buktinya dia kaya, dan pantas Akang kaya sekali. Enak itu ilmu film itu sama jangan dicekik pakai kawat itu. Jangan pakai bahasa polos, bersastra lah. Ada kinayah. Pantas kan ya Haji Oting miskin Akang makaya. Jangan gitu Pak Jajan. Lo situ kan yang ngasih balak tadi. Ya napak ngasih kartu as dulu. Aku ikuti. Mankobat. Satu lagi, ini tokoh juga, wow, jago. Pokoknya dia layak menasihati saya di Sukabumi. Naik mobil sama-sama dengan saya. Ingat mobilnya kol merah, saya supir. Beliau di pinggir saya. Menyejen, saya juga pengen belajar dikir itu sebenarnya. Tapi satu yang saya nggak mau. Apa itu? Ditalkin. Saya mah yang nggak mau dikirnya pengen, tapi ditalkinnya itu yang nggak mau. Ya sama tadi pengen berangkat ke Surabaya tapi nggak mau ada cantolannya. Mungkin kalau yang kurang piawai bermunadoroh, berdiskusi, ngatur senyum, ngatur emosi, mungkin nggak bisa kan? Nggak ada. Dikir itu harus talkin dulu, nggak mau talkin nggak bisa. Itu kalau mau pakai bahasa bodoh. Saya tidak mau, walaupun saya orang bodoh, terlalu bodoh. Saya katakan, kan bener kan, gitu. Itu ilmu taisi itu. Orang nonjok, tidak dilawan tonjokannya, diambil tenaganya. Enggak, nonjok lawan, enggak. Dia nonjok, puter. Bener kan? Begini Kak, sebenarnya nggak usah orang seperti Akang, nggak usah. Kalau kayak saya, orang bodoh, orang tolol, orang kotor, orang males ibadah, banyak dosa kayak saya, maka layak saya mencari-cari guru kemana-mana. Wong saya ini orang nggak mampu mengendalikan diri, makanya saya belajar. Orang sudah seperti Akang, buat apa belajar lagi? Kalau ndak mau talkin itu bagus Kak. Bahkan orang seperti Akang kalau pengen bikin dikir, bikin tarekat sendiri Kang. Layak loh, ilmu Akang tinggi. Kata dia, jangan gitu Pak Jajan. Kata Akang tadi ndak mau. Hayo siapa yang dijemjungkan? Si ya jangan dilawan pakai polos, pakai sastra. Shogun dilawan seorang. Apa tadi ngomong saya yang inti apa tadi? Bersyukurlah kita semua jadi manusia beragama Islam, belajar ilmu Islam dari para guru, belajar wudhu, belajar sholat, belajar apa, syukur itu. Jangan karena sudah ketemu guru tarekat lalu
selalu putus dengan guru-guru yang memberikan ilmu. Hati-hati. Syarat mendapatkan barokah dari Allah melalui para guru, mata rantai tidak boleh terputus. Saya naik Mercedes baby band ceritanya, ketua umum majelis ulama, ajudan pribadi, sopir pribadi, pakai baju cangklek. Wah, kan gayanya begitu, pakai logo-logo di sana sini, naonnya terapun. Asik. Begitu di perjalanan ketemu orang, saya katakan, stop, berhenti. Ya Pak, ada apa? Turun dulu. Ada Pak Usman Semiadi. Siapakah Pak Usman Semiadi? Guru SD saya. Cium tangan dulu, ada rezeki sedikit, kepalkan dulu sama beliau. Bapak barangkali mau di mobil dengan saya? Nggak usah, kata beliau. Kenapa Pak Jajan hormat pada Pak Usman? Kan guru. Sebesar apapun pohon beringin, bibitnya sebesar kelingking. Untuk mendapatkan limpahan dari guru, semua guru harus kita hormati. Tidak boleh ada guru yang putus. Walaupun gurunya menjelek-jelekan tarekat, menjelek-jelekan suryalaya, menjelek-jelekan, oh tidak apa-apa, itu kan setannya yang sedang ngomong. Manusia ada setannya, minal jinnati wan nas, Quran itu. Ini Pak Jejen gimana ini, sopan tapi nusuk. Ya, mendidik harus, hormat harus. Satu saat saya menghadiri pengajian mingguan hari Jumat di salah seorang kiai besar Sukabumi. Alhamdulillah, pengajian 1 jam, dari menit pertama sampai menit terakhir semuanya nembaki si Jejen ini. Wah, sampai ada yang salah seorang kiai melirik sama saya, banget badak, muka tebal, muka badak kamu, dengarkan nih guru bagi bicara, menjelaskan kekeliruan kamu. Nunduk aja. Ini yang ngomong orangnya apa setannya? Insya Allah kalau melarang substansi dikir, kalau meluruskan orang yang belajar dikir dari kesalahan-kesalahan, kita terima. Orang berzikir juga nggak dijamin benar, kesalahannya masih ada. Tetapi kalau menyalahkan substansi dikirnya, lain cerita. Kalau makan tidak boleh makan pasir, makan nasi tidak boleh campur pasir, itu cocok. Tapi kalau jangan makan, lapar nanti. Kalau belajar dikir harus hati-hati A, B, C, D, itu cocok. Tapi kalau jangan belajar dikir, sama dengan jangan makan. Selesai 1 jam, alhamdulillah. Saya musyafahah pada beliau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon doa pemirsa. Ya, ada apa? Minggu depan saya datang lagi. Minggu depan saya datang lagi. Begini, ini taktik strategi perang sedikit. Kalau orang yang seneng nembaki kita yang belajar dikir, lalu kita tahan terus, jadi awet itu, nggak senengnya awet, kebenciannya nggak cepet keluar gitu. Ya, nggak bosen. Sebab sedikit udah kita lawan, sedikit udah kita lawan. Kalau saya ayo keluarkan. Pas minggu kedua, alhamdulillah, cuma setengah main. Baru setengah jam udah habis. Itu. Jadi nggak bisa sebenarnya. Justru yang harus kita pikirkan di Indonesia khususnya, masih puluhan juta orang yang belum mengenal thariqat, apalagi menjadi pengamal thariqat. Apa sih ruginya Pak Jejen? Yuk kita ngomong ruginya nggak belajar thariqat. 1,
Kalau orang tidak bisa berenang tapi pengen nyebrang, tidak ada jembatan, kita pengen nyebrang padahal kita nggak bisa berenang, maka ilmunya sebut ilmunya belajar boleh. Ada lagi cara lain, minta tambang pada orang di seberang sana. Di seberang sana ada orang tambang, dilempar dari sana, terpegang, lalu kita berenang, keceplak, ditarik oleh dia sampai orang belajar tarekat kayak kita ini kelompok keceplak kecimplung, pengen menyeberangi hidup di dunia, ingin menyeberang kepada ridho Allah, sedangkan tidak punya kemampuan. Ya, bahwa dunia adalah bahrun amik, lautan yang sangat dalam, gadgari kopihi kullu unas, banyak manusia yang tenggelam. Faltakun safinatu kafihi taqwallah, maka kapalmu adalah takwa kepada Allah kalau mampu. Kalau belum, maka caranya orang yang belajar tarekat itu, walaupun kita orang sedikit pengetahuannya, belum baik akhlaknya, maka kita berpegang pada tali hablum minallah melalui guru, ditariklah kita oleh dia. Ini keuntungannya, saudaraku. Bukan berarti kita nggak ada pekerjaan, kita harus ada kerja, tetapi tidak akan kuat melawan bantingan nafsu setan, keduniaan dan lain sebagainya di muka bumi ini. Itu keuntungannya. Maaf, mungkin kalau bapak-bapak banyak yang bukan ulama, toh lebih prihatin saya yang disebut ulama. Tahun 90 kita sudah punya pesantren hektaran dengan santri ratusan, jabatan di majelis ulama dan lain-lain, tapi belum ketemu guru zikir yang mursyid kamil mukamil. Saya sudah belajar tarekat-tarekat lain sebelum bertemu Suryalaya, tetapi karena tarekatnya mutabaroh tapi mursyidnya bukan kamil mukamil, maka ujungnya sesuai dengan jengkal pengetahuan dia. Di mursyid A saya ikut belajar tarekat, ujungnya ke apa? Pengobatan. Jadi tarekat sebagai doa untuk pengobatan, baguslah manfaat, tapi enggak mendidik makrifat. Di guru B saya pernah ikut, tarekatnya bagus, mu'tabar, berdasarkan Quran Sunnah, kitabnya jelas, tapi mursyidnya bukan alim, tidak berwawasan luas tentang marifat, maka ilmu torikotnya menjadi alat untuk menggali harta karun. Ini bukan sedang menjelekkan, bukan sedang di depan Anda bicara, ini direkam nanti disidikan, tersebar kemana-mana. Saya harus bertanggung jawab ngomong begini. Ini bukan sedang menjatuhkan, pengalaman seorang murid berkelana mencari guru. Ke situ lagi tarekat C, saya karena dianggap baik mungkin oleh beliau sampai diangkat wakil. Tarekatnya bagus, anfasiyah, setiap napas diisi, tapi karena mursyidnya wawasannya bukan berwawasan mulki malakut jabarut lahut, bukan wawasan ruhul qudsi, maka amalannya menjadi ilmu kanuragan. Kalau sudah mengamalkan ilmu tersebut, tidak mempan golok, tidak mempan senjata tajam. Jadi latihannya itu bukan zikir seperti kita setiap pada sholat, tetapi latihannya sambil jurus.
Lafaz jalalahnya begini, wakil. Datang orang, mau apa? Mau diisi, yo isi. Ambil peniti, lalu coblos. Kalau diambilkan Asmaul Husna, nanti tangannya muter sendiri. Itu nyata, muter sendiri. Nanti dia tangannya jatuh di salah satu Asmaul Husna, bagian dia waris disebutnya. Oh, kamu warisnya As-Sabur, saya warisnya Ya Wahidul Ahad. Ada yang warisnya Ya Wahab dan lain-lain. Lalu diisi saum sekian hari. Nanti setelah selesai 3 hari saum, datang lagi namanya ijab. Di ijab itu dilimpahkan. Biasanya kalau laki-laki tinggal celana kolornya aja, baju dibuka. Saya ambilkan golok, tak coba dulu ke kayu atau ke bambu, cas. Lalu kita hantam, kita cecar badannya 70 kali. Lolos, masuk lagi, lolos. Nah, keluar dari situ mungkin yang bicara di dalam harusnya zikir musir setan, ini zikir malah jadi speaker setan. Kamu sekarang sudah gagal, ayo cepat cari lawan. Maka murid saya kemana-mana cari musuh untuk berantem. Kalah lagi. Satu orang berantem di Purabaya, benjot-benjot banyak. Dia ngomong, saya benjot-benjot. Ya kamu salah, wong dikir dipakai cari musuh untuk berantem. Ini Pak, ini sekarang laku gini-ginian di Indonesia ini. Pengikutnya ribuan Pak. Yang berbondong-bondong kemana-mana itu rata-rata cari berkah itu. Datang ke makam-makam para wali juga cari berkah itu. Pak Jejen, saya juga ke Suryalaya cari berkah. Kalau gitu salah dong, nanti dulu. Ada cari barokah, mengejar buah barokah, pohon takwanya ndak diurus. Kalau ke Suryalaya pengen buah barokah tapi ngurus pohon takwa. Ini garis bawah ini mungkin tidak ditemukan kalau oleh orang yang kurang berpikir. Jadi Suryalaya tidak meninggalkan barokah, tetapi tidak mendidik orang untuk ngejar-ngejar barokah. Ya, kebanyakan orang kemana-mana ngejar barokah. Artinya biar aku ndak takwa, yang penting kaya. Biar aku ndak takwa, yang penting banyak harta. Itu yang dimaksudkan barokah oleh umumnya umat Islam di Indonesia khususnya dan di negara-negara lain. Kamu akan mendapatkan barokah, tapi ini ajimahnya cuma 5 juta. Pak Jejen nyindir orang, enggak, aku mantan. Kalau mantan ngomong testimoni pembuktian, nggak nuduh-nuduh orang. Masih banyak kok orang yang sudah ke Suryalaya juga masih cari jimat. Mana orangnya? Nggak usah ditunjuk lah, raut muka aja udah kelihatan. Pak Jejen, jangan, aku kasihan sama kamu. Nggak sedikit orang yang pindah guru dari Suryalaya pindah ke Ustadz Anu lah, nggak usah saya sebut namanya. Kalau ditanya kenapa pindah, habis Suryalaya tumpul sih. Udah berapa tahun saya belajar gini-gini aja, tapi ketika saya hadir ke guru Anu, wah hebat, hawariknya luar biasa. Wang ustadznya memperlihatkan kehebatan di depan jamaah. Itulah kalau tarekat dibawa oleh bukan alim, atau mungkin bukan tarekat. Saya pernah jadi orang seperti itu.
Kalau ketemu orang saya perlihatkan kehebatan, keluar biasaan. Orang percaya benar. Kenapa jimat saya laku dulu? Nggak dicoba ke badannya, cukup kalau menunjukkan ini jimat luar biasa. Satu, tempelkan ke ayam, tak tembak ayamnya, yes, lalu nggak tembus mimisnya. Orang udah percaya banget. Wah, betul. Gitu cara mencobanya. Jangan ditiru di rumah. Don't try at home. Ini di Indonesia masih berlaku. Nggak salah, enggak salah sih, enggak. Tetapi kalau orang taunya cuma itu, pejabat pemerintahan demi sebut saja melestarikan wibawa, melanggengkan kedudukan, lebih banyak dekat kepada kiai-kiai juru doa ketimbang kepada guru tarekat. Pak Jejen jangan menuduh, wong saya tahu orangnya. Coba tuh datangi Kiai Anu tuh, doakan supaya saya gini. Yang dicari adalah barokahnya, bukan takwanya. Maka Indonesia merdeka sudah 60 tahun lebih, negara kaya tapi rakyatnya banyak sengsara, negara subur tapi masih belum makmur. Penyebabnya adalah karena di otaknya yang dikejar barokah tanpa kejelasan prolog. Ini Pak, keluar biasaan Suryalaya secara ilmiah. Kalau saya tulis menjadi disertasi doktor ini, saya teliti dari tarekat-tarekat, puluhan tarekat, dari sekian guru-guru hikmah. Kenapa saya tahun 85 datang lalu ngilang lagi 5 tahun? Karena dulu saya melihat Suryalaya ini apa kelebihannya? Wong abahano orang tua kiai gitu-gitu aja. Nggak pernah abah di depan saya, oh jangan lihat ya, ini salah satu karomah abah ya, umpama apalah yang aneh-aneh sedikit. Enggak, nunduk. Wah, apa yang diajar zikir saya, jadi saya dulu nggak sesuai yang saya cari, yang luar biasa. Wong saya sudah jadi kiai, santri kita sudah ratusan, sudah dihormati orang, kita sudah punya jabatan. Wong datang ke orang cuma begitu, ngapain? Wajar kalau orang lain hari ini nggak berbondong-bondong ke Suryalaya, karena memang abah bukan demonstran memperlihatkan kehebatan-kehebatan. Saya sendiri tertipu dulu. Saya katakan tahun 85, udahlah nggak usah ke situ lagi, nyari lagi guru. Tak Madura, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja dan lain-lain, terus keliling, ketemu dengan guru-guru hebat luar biasa dengan segala khawariknya. Saya ikuti, saya pun ikut khawarik. Oleh orang disebut wah luar biasa. Tapi ada satu pertanyaan, setelah saya oleh beliau diangkat sebagai murid lulus ya, murid mumtaz, murid yang berhasil sukses, bahkan menjadi wakil dari beberapa guru-guru besar. Ada satu pertanyaan yang menggelitik, bicarakan apa jangan nih? Udah lewat ya? Tuh jamnya aja mati. Satu yang jadi menggelitik saya adalah saya sholat subuh sering kesiangan, jangankan berjamaah awal waktu di masjid, sholat subuh kesiangan. Tapi orang tidak berani menyalahkan saya, karena begitu orang mau menyalahkan saya, kiai kenapa kok sholat subuhnya kesiangan? Naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang ahli ilmu lebih besar pahala daripada orang bodoh uban. Kata orang, iya benar juga ya. Itu alat keprok itu, dalil keprok itu.
supaya orang nggak ngeritik gitu. Ada yang lebih gila daripada saya. Hari Jumat bukannya ke masjid malah masuk kamar dia tidur, tapi bukan saya. Bukan saya. Begitu ditanya kenapa Syekh malahan masuk kamar, aku sholat Jumat di Masjidil Haram. Pokoknya saya kalau ilmu nipu jago lah. Setan bener aku ini. Begitulah dunia hari ini. Yang lebih banyak dikunjungi adalah yang doanya cespleng, yang manjur. Dengan hormat silahkan, kalau anda memang sangat memerlukan, saya tidak menghalangi, tetapi jangan sampai menganggap bahwa itulah ilmu Islam tertinggi. Sholat subuh sering kesiangan, sholat malam seminggu seringan bolosnya daripada adhan. Sekali-kali berdoa kepada Allah, baca Waqiah, baca apa, selalu ingin dibayar oleh Allah. Saum 40 hari, ya Allah, sudah 40 hari, gimana ya Allah? Apakah mesin hitung engkau error? Pak, fenomena sebelum belajar dzikir thariqat dibimbing oleh mursyid Kamil Mukamil, kita selalu jual amal pada Allah. Kalau berhubungan dengan Allah, ngatur Tuhan. Ayo rasakan sendiri anda, jujur aja. Allah, pajakan umur saya jangan dipendekkan ya. Awas ya. Dah, kok jadi Tuhan gak mau nurut sih? Allah, rezeki yang banyak, jangan diberi yang sedikit jauh. Jadi yang dituntut adalah hak kita, menuntut terus kepada Allah. Itu kelakuan saya Pak, dan masyarakat dididik seperti itu. Dengan adanya pendidikan dari Pengarsa Abah, 5 tahun kemudian, tahun 90, saya sudah capek mencari guru, ingin mencari guru yang mendidik ikhlas. Sulit menemukan. Kalau saya nggak menemukan nanti dianggap salah. Sulit menemukan. Akhirnya kembali lagi ke Pengarsa Abah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ajengan semuhun. Tos beres. Saya nggak bosen mankobah ini. Sudah selesai, sudah Pak. Selanjutnya saya menyerahkan diri ke Allah. Apa jawaban beliau? Nggak ada menyuraki, nggak ada kata-kata gini. Nah makanya ngapain kemana-mana, tolong. Nggak ada kata-kata seperti itu. Kamu sih dari dulu malah lepas kemana-mana. Nggak ada kalimat tayyir, ngawiwirang seperti itu. Beliau bertanya selanjutnya, karena makrifat kalbu beliau kepada takdir. Orang ini, si Jejen ini sedang diperjalankan melalui takdirnya, harus seperti itu. Itu yang tidak pernah beliau mencela orang. Sejelek apapun orang, tetap di depan beliau adalah bager sayang, bager sayang. Kepada kiai biasa, saya sebelum belajar dzikir, kalau ada orang, Pak Kiai saya ini belum mau sholat, terus bau jahanam, gua bilang. Coba sekarang orang yang tidak pernah sholat datang sama saya, sedikit-sedikit kan saya sudah belajar pada beliau. Pak Kiai saya ini nggak pernah sholat, ya nggak apa-apa, yang sudah ya udah, itu tinggal pikirkan ke depan ya, lumayan ada perubahan. Dulu aku bukan begitu, ini lepokan jahanam sih. Mursyid begitu.
lunak sejuk salajengna nyangakeun apa beliau nggak begini jadi kamu mau jadi murid apa nggak ada kata-kata sempra-sempru seperti itu. Ya sama-sama belajar abah belajar aja dengan abah juga lagi belajar. Itu karomat itu. Seorang yang bermartabat tinggi tapi kata-katanya seperti itu tawadu, mampu mengendalikan diri, hilang dari kesombongan, itu sudah karomat. Karena biasanya orang yang berkemampuan tinggi sombong, tolak pinggang, nepuk dada. Ini enggak, itu karomat begitu itu. Aku dulu menunggu yang disebut karomat abahnya terbang gaya wah. Allahu Akbar si jejen. Masih kena nyesep ajengan. Nggak ada kata-kata. Kamu katanya ketua majelis ulama, murid tasawuf masih merokok terus, gimana itu? Kencing setan masih kamu minum. Biasanya kan begitu. Enggak, melihat saya masih merokok 3 bungkus sehari, beliau katakan masih nyesep ajengan. Ngejawabnya jadi bingung saya. Ngejawab enggak memang perokok, ngejawab perokok juga malu. Ya masih abah. Ajengan abah juga enggak merokok, rokok mah punya. Ini ajengan 1 bungkus jarum super, enggak bosen saya ngomong mankobah. Ini mankobah beliau menunjukkan karomat pada orang dableng kayak saya. Kalau beliau menunjukkan kehebatan yang luar biasa, mungkin saya terpukau, tapi otak saya dan emosi yang terpukau, nurani saya belum mendapat apa-apa. Tapi ketika beliau memperlihatkan akhlak tawadu, akhlak mulia, akhlakul karimah, tersentuhlah. Iya Pak, saya masih merokok. Maklum perokok, maniak rokok, ndak tahu tata krama. Biasanya orang perokok yang sudah tergila-gila itu lupa daratan. Dimanapun dia terus ngebul di depan bayi. Saya masuk kamar sebelum, pokoknya selain tidur dan sholat mungkin saya harus tidak boleh lepas dari rokok. Wong kiai banyak yang ngirim lagi. Kalau sedang ngajar santri nggak ada saya nggak ngebul. Santri Bismillahirrahmanirrahim. Kola bakal nandika kang kaya wis nandika. Sapa Muhammadun Syekh Muhammad. Huwa utawi Muhammad. Iku Sudahlah. Nah alhamdulillah. Jadi bersyukurlah kita menjadi murid thariqah dengan tidak bermaksud merendahkan umat Islam yang lain, tetapi dalam rangka mensyukuri banyak sekali kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada kita. Bukan sesuatu yang bersifat demonstrasi diperlihatkan di depan orang, nggak usah. Dulu tahun 90 datang ke sini, usahanya masih menjadi dagang asongan. Sekarang masih asongan juga. Tuh lihat murid Surya, nggak ada kemajuan apa-apa, gitu-gitu aja. Bisa orang ngomong begitu. Tapi kalau ngomong kepada saya, Pak Jaya lihat, buktinya gitu-gitu aja. Oh, saya mau nanya, apa kamu tahu perjalanan ruh dia dalam menembus 4 lapis alam mulki malakut jabarut lahu? Apa kamu tahu orang yang cuma pedagang asongan tapi ahli zikir ini martabat di sisi Allahnya, makomnya di posisi mana? Pasti orang, aduh saya nggak tahu itu bedanya. Rokib atid tugasnya menuliskan amal. Rokib amal baik, atid amal yakin.
percaya kaldu ingat kepada Allah itu kebaikan apa kejelekan? Jadi ditulis enggak oleh malaikat? Enggak. Nah ini kalau bukan Rois yang punya wewenang untuk mengeluarkan pendapat, enggak berani ngomong begini. Ulama NU Jawa Barat nggak akan menyalahkan omongan saya kalau saya ngomong begini. Wong Rois di situ. Jadi jabatan boleh diambil, sama aja dengan mukjizat. Kalau mau dipakai alat dakwah. Kalau jabatan dipakai kebesaran diri untuk dada itu jangan itu. Tapi kalau untuk alat dakwah, sekarang nggak berani lagi ulama Jawa Barat menyalah-nyalahkan Surya Laya. Nggak berani lagi, mohon maaf. Wong di pusat kantor Nahdlatul Ulama Jawa Barat setiap hari Sabtu atas restu Pengersa Abah kita mengadakan manakib bersama. Gemuruhlah zikir. Waduh, zikir ala Bandung lagi. Bener. Alhamdulillah. Begitu mau menjelekan, oh itu malah di masjid orang cenah Maigeski lagi pengersaan terus kemana-mana menembus masjid-masjid besar, masjid-masjid agung, masjid-masjid raya, sampai Masjidil Haram, Masjid Nabawi Madinah, sampai Masjidil Aqsa. Bulan depan, tahun depan mungkin beliau berangkat lagi, saya juga ikut daftar, pengen tahu. Hadirin, hati-hati. Anda harus tahu setelah menjadi murid TKN, Anda diberi banyak kelebihan oleh Allah, tetapi jangan pernah dipakai alat sombong. Dan juga jangan pernah Anda merasa bahwa setelah belajar dzikir belum ada kemajuan apa-apa. Ini terlalu tawadu ndak tahu. Tawadu tanpa pengetahuan bukan tawadu. Hadirin sudah capek, harusnya saya wassalam. Tapi kelihatannya dari sorot mata kayak masih perlu gitu. Dari sorot mata aja kayaknya kayak masih perlu. Kalau tidak dijelaskan, mungkin banyak Anda yang di hati aja ngomongnya, sebenarnya gue ikut ke Surya Laya ngapain ya? Kenawan sebenarnya orang tanya, kenawan berarti. Jangan kebenaran lain. Jadi ulama mual. Tiap manakib selalu di garis belakang. Banggalah kamu sudah jadi orang yang berzikir. Apa jajan orang lain juga sama-sama berzikir, salah lagi. Beda, kalimahnya sama tetapi daya tembusnya beda. Contoh, pengucapan la ilaha illallah sebelum dididik oleh Pengersa Abah dan sesudah, cara mengucapkannya beda enggak? Itu aja dulu itu. Ini supaya kita lebih syukur ini. Jadi saya nggak setuju kalau ikhwan dengan wafatnya Pengersa panik gitu ya, kesana kesini ngomong kayak orang bingung. Gimana? Nggak ada lagi tempat Robito, nggak ada lagi. Memangnya Abah kemana? Oh nggak kemana-mana. Ya, urusan wafat itu kullu nafsin dha'iqatul maut sudah menjadi ketentuan. Tapi roh orang-orang yang suci setelah wafat, mohon maaf, lebih leluasa membantu pada orang-orang yang memerlukan. Kenapa Pak Jejen tidak dari dulu bicara begitu? Takut disalahpahami nanti. Jangan-jangan kalau saya ngomong begitu dulu nanti oleh orang, tuh lihat kan, Pak Jejen mendorong-dorong supaya Abah, hati-hati, setan kamu.
Ini bahasa harus dipilih. Kalau sekarang boleh saya ucapkan. Lihat kitab Gausul Ibadah, taunya juga saya dari Aan, dikasih pinjem tapi nggak dipulangin, biasa. Tanggal bawa omongnya. Kenapa disebut lebih leluasa? Karena kalau di waktu hidup dengan fisiknya, beliau juga punya tugas sebagai manusia. Setelah beralih alam, tidak lagi mendapatkan tugas-tugas seperti halnya kita. Al-awliya'u yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi hayatihim. Mereka tetap beribadah dan mereka ngalah dosen, membantu kepada semua. Ya, ndak usah bingung kemana tuh Robito ayeuna. Oh itu kalau menandatangani surat ya, bupati meninggal, aduh siapa yang bupati baru gitu aja. Kalau Robito ndak usah dirubah-rubah. Ada yang SMS ke saya, mungkin hadir di sini orangnya, nggak apa-apa. Saya Robito ke Abah, tapi yang muncul selalu wakil. Saya katakan, mungkin dalam pikiranmu yang disebutkan Robito harus selalu membayangkan wajah. Nggak harus. Ingat kepada guru itu sudah Robito. Mengamalkan ajarannya itu sudah Robito. Ini jangan salah paham ya. Robito. Robito. Ngari ripuh maneh semua. Overacting. Biasa aja. Ya. Lihat. Sebelum saya belajar dibimbing oleh pengersabah, sama dengan ulama lain, sarjana lain, dosen-dosen lain, bahwa kalbu adalah hati. Hati adalah kalbu. Yang dimaksud kalbu hati adalah daging hati. Pemahaman lama. Pemahaman lama. Setelah saya belajar di Suryalaya, walaupun oleh pakar sahabat tidak ditunjukkan, Jen sebenarnya begini, enggak juga. Kita terus belajar mengamalkan, kita mutolaah kitab-kitab dan lain sebagainya. Muncullah izin Allah. Qatrul Goes, saya punya kitab Qatrul Goes sudah lebih 30 tahun. Wong anak santri kecil juga udah punya Qatrul Goes. Tetapi yang saya baca selalu pinggirnya, tengahnya tidak pernah dibaca, Pak. Kalaupun dibaca selewat aja, tidak didalami. Izin Allah 2 tahun yang lalu, setelah dibaca kembali, insya Allah dengan bantuan karomah guru, barulah paham. Keliru menyebutkan bahwa kolbu adalah daging hati. Kalau kalbu diterjemahkan menjadi hati, itu karena yang ahli bahasa waktu itu sulit mencari istilah lain. Ya udahlah, kita terjemahkan hati sajalah. Terstrukturlah di perguruan tinggi, di kalangan ulama bahwa kalbu adalah hati. Ketika ahli biologi, ahli otot anatomi, ahli badan manusia mencari organ tubuh dalam diri manusia, maka ada segumpal daging hitam. Ini apa kira-kira namanya ya? Ini harus tahu sejarahnya dulu nih. Kok ini menonjol begitu ya? Kayak bunganya pisang. Oh, bunga pisang nggak disebut bunga, tapi jantung. Oh, ini disebut jantung. Yang ini disebut paru-paru. Yang ini disebut ginjal. Yang ini apa ya? Hati. Maka tersebarlah dalam penterjemahan kalbu adalah terjemahnya hati. Hati adalah daging hati. Maka kalbu adalah daging hati.
Ini kalau tidak ada Suryalaya, nggak ada yang meluruskan di Asia Tenggara khususnya. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, dan lain-lain, atau mungkin Asia, atau mungkin dunia. Enggak, yang menjelaskan itu mah Pak Jejen, bukan Suryalaya. Saya orang Sukabumi, betul, tetapi paham yang beginian setelah belajar zikir di Suryalaya. Jadi bagaimana kalau begitu? Nggak usah bingung bahwa kalbu bukan daging hati. Kalau begitu Pak Jejen, kalbu itu jantung dong. Kemarin saya bahas di Indramayu ini, saya bahas pakai laptop. Kembali ke laptop kayak Mas Tukul. Kalau begitu jantung keliru juga. Jantung lebih dikenal dengan sanubari. Mau nanya dulu sedikit, sanubari itu fisik apa perasaan? Perasaan. Sanubari itu perasaan. Sanubari itu, ini mungkin sudah pernah dengar tapi lupa, atau banyak yang baru dengar sekarang. Sudah saya bahas dari dulu di sini. Kita ini ikut istilah tapi tidak melacak istilah. Sonobariyun berakar kata dari sonbur, ianya adalah tambahan. Apa sonbur? Buka di internet atau buka di kamus besar. Kamus kecil tidak ada. Kamus Marbawi segede gini nggak ada. Kamus Mahmud Yunus tidak ada. Tapi kamus besar itu harusnya Lisanul Arab 20 jilid. Atau kalau sulit, klik aja udah ke internet. Sonbur adalah nama buah, sebuah pohon berbuah warna merah, seperti pohon apa itu paksi, tenaun paksi, pohon paksi, apa yang suka ada sirupnya itu? Satu lagi markisa. Pohonnya seperti markisa, buahnya seperti apel, itulah sonbur. Pernah ada 3 buah sonbur, 1, 2, 3 digambar. Ketika 3 buah sonbur digambar, maka menjadi gambar love. Itu gambar love itu bohong itu ciptaan orang, itu menggambar dari bentuk jantung seperti buah sonbur. Bohong lagi ini, bukan dari Islam itu, bukan dari Islam. Jadi sebenarnya sonbur apa? Fisik yang seperti buah sonbur, itulah jantung. Jadi bukan kalbu, bukan perasaan, bukan. Sedangkan yang disebutkan rasa adalah 7 titik. 7. Pengersabah nggak harus menjelaskan begini, cukup ditunjukkan aja bahwa latifah dalam dirimu ada 7. Itulah wilayah batin manusia. Yang 5 adalah gudang sifat baik positif. Yang 2 gudang sifat buruk. Mana gudang sifat buruk? 2, latifatul qalbi di posisi jantung, dan latifatun nafsi God spot di posisi antara 2 alis. Yang 5 lagi adalah positif, gudang sifat positif. Maka memperkuat yang baik, membersihkan yang buruk, digunakanlah la menembus 3 latifah. Pak Jejen, saya udah tahu gituan dari dulu. Ini memperkuat mengapa kita harus bersyukur dipertemukan dengan Syekh Mursyid di Suryalaya atau mendapatkan talqin melalui wakil-wakilnya. Mengapa kita bersyukur? Karena zikir la ilaha illallah kita dulu dengan sekarang sangat jauh bobotnya. Kalau dulu mengucapkan la ilaha illallah, jujur cari imbalan, cari pahala, kuli. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sekian ribu, pasti nanti setelah sekian ribu akan anu terus, supaya dapat anu, ada anunya terus.
Kalau setelah disuruh ya bukan begitu. Dengan la memperkuat ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, membersihkan penyakit di wilayah God spot dan menyalurkan zikir kepada seluruh tetesan darah. Itu la-nya saja. Bayangkan Pak, bayangkan sebuah parang, sebuah arit yang hanya disimpan di pinggir lalu dikopat-kapit dengan arit atau parang yang dipakai membabat rumput, mana lebih berbobot? Pakai membabat rumput. Sebuah pedang yang disimpan di museum dengan pedang yang dipakai di medan perang, mana lebih berbobot? La ilaha illallah kita dulu adalah alat cari pahala aja, jadi orang kuli kepada Allah. Setelah belajar zikir bertarekat di bawah bimbingan mursyid, maka la saja sudah merubah 3 gudang sifat manusia. Ilaha 2 gudang sifat manusia. Segede apa sih gudangnya? Nggak usah sulit-sulit. Ini walaupun sedang merekam, saya pakai contoh aja. Gede apa besar HP ini? Kecil, kecil sekali, cuma segini, begini juga hilang. Bisa dipakai berhubungan ke Amerika, Arab Saudi, Inggris, Spanyol, bisa nyambung. Jadi yang gede luarnya apa dalamnya? Hah? Ah, hanya terserah kamu ngomong aja. Jadi yang gede luarnya apa dalamnya? Dilihat oleh mata, yang gede adalah luarnya. Kenyataan kemampuan magnet, yang gede adalah dalamnya. Karena kalau cuma luarnya tidak ada dalamnya, walaupun sekali halo, halo, Udin, halo, nggak menjawab, wong yang dipakai luarnya. Dikirmu selagi cuma di dalam mulutmu adalah casing HP. Dikirmu setelah mendapatkan talqin dari mursyid kamil mukammil adalah sudah punya pulsa. Beda apa enggak? Syukur apa enggak? Makanya jangan, aduh, kemana ini pindah guru di? Apa sudah tidak ada? Itulah watasimu bihab. Paham ya sekarang? Itu baru zikirnya aja, jaharnya aja, belum khofi. Pak Jejen, apa sih manfaat zikir khofi? Cuma nyebut gitu-gitu aja. Cuma nyebut gitu-gitu aja. Saya mau nanya, sebelum mendapatkan talqin dengan sesudah, apa perbedaannya? Dulu ingat kepada Allah itu harus ada conditioning, pengikliman. Lewat di jalan ada tabrakan besar, penumpangnya mati 10, subhanallah, tabrakan. Harus ada alat conditioning, instrumen, alat bantu. Lihat di TV Gunung Merapi, masya Allah. Tsunami, masya Allah. Nggak ada tsunami, nggak ada gunung meletus, nggak ada tabrakan. Nggak inget apa-apa. Setelah dibidik oleh guru mursyid, kalbu kita, bagian dalam diri kita, dimensi abstrak dalam diri kita, jalan dia, tak 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 tak, sedang jalan, ingat Allah di pasar, ingat Allah di kantor pun, ingat Allah di WC pun, Allah di kamar mandi, Allah di kamar tidur, Allah jauh dengan istri, ingat Allah dekat dengan istri, ingat Allah. Beda enggak dengan dulu? Pak Jejen, satu pernyataan lagi, sebut saja untuk malam ini yang terakhir karena sudah malam. Apalagi sih Pak Jejen? Kamu harus tahu, bukan untuk sombong, bukan untuk sombong. Ketika kalbu kita dilatih terus ingat Allah, maka asmaul husna yang dulu hafalan nempel di dinding masjid, endah banget asmaul husna. Masuk ke Islamic Center Jakarta,
digantung Asmaul Husna jadi lampu. Ya, bagus ya. Di sini ada Asmaul Husna enggak? Di sini ada Asmaul Husna enggak ada? Di sini ada Asmaul Husna. Sebenarnya seluruh asma Allah itu sudah ada pada diri manusia. Seluruh asma Allah yang miliaran tak terhitung sudah ada pada diri manusia. Pak Jejen lagi-lagi ngomong ngawur, bukan ngawur, kamu yang belum paham. Mana dasarnya Pak Jejen? Apa ada dalil? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Kutiupkan di dalam jasadmu ruhku. Kalau nyebut ruhku, segala dimensiku udah masuk. Kebanyakan manusia nggak tahu dirinya manusia sih. Taunya diri manusia kambing, taunya makan kawin, tidur kan windur. Itu yang disebutkan lebih hina daripada kambing. Baik, asma itu sudah ada pada diri. Ketika belum dibuka oleh guru torikot yang mursyid kamil mukamil, maka diri ya diri, asma ya asma. Bukti hari ini seperti itu. Asma Allah di dalam tulisan, sedangkan diri ya diri. Pak, Bu, dengan adanya Anda mengamalkan zikir dari pengersa guru, maka berarti Anda sedang membuka seluruh asma Allah dalam dirimu. Pernah dengar ngomong begini? Kita belum nyaho. Saya ulang. Ini supaya jangan, aduh kumaha ini usaha masih tetap aja jualan ban bekas. Gimana ini dikira udah 20 tahun masih tetap aja jadi tukang goreng pisang. Karena yang dipikirkan mendadak kaya, barokah itu tadi. Padahal sebenarnya Anda sudah mendapatkan sesuatu yang tidak pernah terkejar oleh orang yang belum bertekad. Kapan saya Pak Jejen bisa mengejarnya? Sudah, kamu ini sudah. Nah, Pak Jejen sudah gimana? Saya belum merasakan. Nggak usah merasa-rasa, nak. Kalau segala sesuatu limpahan Allah diberikan kepadamu, kau merasakannya, kamu bisa tidak mau berangkat kerja. Kamu bisa tidak mau bergaul dengan orang. Pak Jejen mana pahalanya? Tahu. Berjamaah subuh 1 kali pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Jadi untuk 1 orang saja dikasih pahalanya di dunia sudah habis oleh 1 orang. Kalau yang berjamaahnya 1000, di mana nyimpennya? Maka kata Allah, biarlah nggak kubayar sekarang. Udah kamu gitu aja lah. Kamu pokoknya sehari 2 piring aja. Yang dimakan sekarang itu aja. Yang untuk nanti nggak usah dipikir-pikirkan sekarang. Ikhlas. Ini didikan Suryala ya Pak. Dulu saya kalau berdoa kepada Allah, pokoknya pasti maksa Allah. Piraku Gusti tengah warok. Setelah belajar tarekat nggak begitu. Malu. Ternyata lebih tajam daripada doa. Hei, ini kalau bukan diizinkan oleh beliau, nggak berani saya ngomongnya. Jangan beranggapan bahwa Anda setelah belajar zikir jadi kurang minta kepada Allah, lalu Anda menjadi tumpul. Anda lebih tajam daripada Anda di waktu banyak berdoa. Bukan tidak boleh berdoa, dulu mengandalkan doa gitu. Setelah belajar zikir tidak lagi itu ini. Baik. Sekali kalbumu bergetar, yang disebutkan jadbah. Pernah jadbah? Bukan jadbah itu hilang kendali, teler, panik. Pas kan jatuh. Apa hanu, apa suku, apa hanu, naon
seperti gituan. Overacting kok yang disebutnya. Nggak begitu. Kita sedang di bis, kita sedang pinggir jalan, kita sedang di rumah, lalu kita tafakur kepada Allah, timbullah getaran di dalam, meneteslah air mata kadang-kadang. Air mata bukan sedih tidak punya uang, air mata bukan sakit hati oleh mertua, air mata bukan sakit hati oleh istri atau suami, tapi air mata karena rindu kepada Allah. Itu jadwah, nak. Jadi jadwah, kamu itu sudah jadwah, sudah. Ini kalau bukan saya mungkin tidak berani, atau bukan pengesahan, bukan di level-level yang sudah paham. Kamu kan aduh maju. Orang tegang stres disebut maju, padahal yang maju kamu. Nggak ada action, nggak ada operating, nggak ada apa-apa. Kenapa peci yang diberikan Pangersa Abah kepada saya simpan baik-baik sampai sekarang? Karena kepala saya batoknya lebih gede, maka saya sambung di belakangnya. Ketika pasaran Al-Hikam kemarin 800 lebih peserta hikam para ulama, saya izinkan silakan semuanya bertabaruk. Cukup bertabaruk. Harganya paling 10.000 perak. Tapi kalau sekarang digoleran duit cek orang Sukabumi mah 1 miliar tidak saya keluarkan. Kenapa? Karena tadi jadwahnya yang mahal. Entah apa ketika beliau memberikannya kepada si bodoh ini, beliau menangis di depan Pangersa. Begitupun kepada yang lain-lain, bukan pada saya aja. Itunya yang mahal. Sekali jadbah getaran di dalam, khairum min ibadatis sakolain. Kalau mau ngomong imbalan ini, sekali hati Anda jadbah yang biasanya tidak bisa tercapai sebelum belajar tarekat. Saya sudah ahli menangis dari dulu kalau berdoa, baca sholawat oleh saya orang nangis semua. Makanya kalau saya melihat orang yang kumpul nangis-nangisan, saya suka senyum. Itu kerjaan gua dulu. Ceritanya di Sukabumi ada kegiatan Sukabumi berzikir, mengundang seseorang melaksanakan gituan. Ketua MUI harus hadir, gua juga hadir aja ikutan. Ini mah kerjaan gua dulu. Habis dikit di situ nangis, keluar nggak ada amalan, nggak ada ijazah, nggak ada talqin. Bukan menjelekkan, bagus. Tapi jangan menganggap bahwa itu yang tertinggi. Ya, hadirin. Nah, sekali jadbah getaran jiwa murni karena Allah, pahlanya. Ngomong semua, pahlanya. Kalau mau ngomong-ngomong pahla juga harus tahu, tapi jangan ditunggu-tunggu, karena ibadah tidak harus diimbali. Apalah artinya ikhlas? Coba ibu, ceritanya ibu masih gadis, datang pacar, Yayang. Abang kesini sebenarnya nggak bawa apa-apa sih, cuman bawa mochi aja oleh-oleh dari Sukabumi. Sedikit sih, cuma 200.000. Ya pokoknya nanti kalau pulang nggak usah repot-repot, kasih aja sesuatu ya 500.000 ya. Ngirim mochi berapa? Tapi kalau pulang mesti diganti berapa? Kira-kira itu kasih sayang apa dagang? Atau pemerasan? Oh, kalau kita kepada Allah, ya Allah ini sholatnya, awas ya, jangan lupa ya, imbalannya ya. Kira-kira ini preman dari mana ini? Preman bersorban itu. Itu kelakuan kita kan? Itulah dididik dari Surya lain. Kalau mau ngomong-ngomong pahala, sekali jadbah getaran kalbumu, itu pahalanya lebih besar daripada ibadah jin dan manusia sedunia. Coba ngomong, sekali getaran jiwa jazbah Rabbaniyah yang tidak bisa
tercapai oleh orang yang belum bertarekat, maka pahalanya lebih, ayo ngomong, daripada kalau kamu masih ngiler dengan pahala. Itu hadisnya gitu aja bagi yang masih ngiler pahala. Ikhlas lebih tinggi daripada pahala. Kalau Anda ikhlas, lebih dari itu lagi. Ini bukan propaganda. Saya tukang nangisi orang. Nih dengerin, kalau saya mau nangisin orang dulu, ini orang kumpul nih semua di depan madrasah Kiai Haji Jejen, pesantren Darul Rahman, kumpul orang banyak. Bagaimana saya nangisin orangnya? Caranya adalah di panggung saya buatkan makam-makaman, lalu naiklah anak yatim-yatiman, lalu pakai baju yang rombeng-rombengan, lalu saya sebrot dengan kipas angin supaya kelihatan angin, lalu kasih cahaya sore-sore Syariak layu, suasana matahari sudah hampir terbenam, lalu kasih juga suasana petir menyambar. Bagaimana caranya petir menyambar? Baterai saya konsletkan, lalu tak pukul beduk gede. Syatuat, boom. Ilah stulil firdausi walakum ala nari jahim. Hablitau patawabir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Lalu sujud tempat Rabbana alamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saudara-saudaraku, itu kayak Rizki tuh. Saya gitu. Orang menangis. Di situ aku menggunakan kesempatan mengelilingkan kenceleng. Koprak, 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 koprak. Janganlah menjadi manusia kikir. Hartamu hanya akan menjadi penyiksamu di akhirat nanti. Beres gua nangisin orang, dapat dulu 150.000 buat beli genteng. Gua mantan gitu-gituan tahu. Apakah itu jatah? Enggak, itu kesenian itu. Itu masuknya bukan tangis jatah yang mendapatkan pahala sama dengan ibadah jin manusia sedunia. Itu tangisan kesenian. Renungan malam. Kumpul. Saya ini pramuka yang baru saja mendapatkan penghargaan melati. Penghargaan tertinggi dari Kuarnas. Mohon maaf, se-Sukabumi baru ada 6 orang, 2 sudah meninggal, tinggal 4 orang yang melatih. Saya mendapat penghargaan melatih dari pramuka. Antara lain begitu. Renungan suci. Saudara-saudaraku, isuk-isuk teh sholat subuh. Papangih jeung kabogoh tangkap deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.